Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sungguh ini yang kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang
Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kembali. Kita berjumpa dalam program Saat Teduh Saudara. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kembali kita tundukkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Dan saat yang terindah di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami sehari-hari, kami butuh akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya teringat dengan pesan Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bisa menyelami adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ada 3 hal yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita saudara. Dan ini sangat menarik. Yang pertama, bahwa Tuhan mampu memelihara dan memberkati kita saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi kecemasan dalam kehidupanmu, apa yang menjadi kebimbangan dalam kehidupanmu, hari ini dengar baik-baik bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu memelihara dan memberkati kita. Daud mengungkapkan dalam Mazmur 23 bahwa hidupnya tidak akan kekurangan, sebab Tuhan yang menghantarnya kepadanya ke padang rumput yang hijau, ke tepi aliran air yang tenang. Nah saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu memelihara dan memberkati hidup kita. Jadi jangan kecut dalam menghadapi hidup ini saudara. Meskipun harga beras mulai meningkat naik, yang sekilo biasanya bisa 10.000 dan yang paling bagus 13.000, sekarang 16.000. Tetapi kita percaya kalau burung di udara Tuhan pelihara, bahkan bunga di padang Tuhan hiasi saudara dan saya lebih dari bunga dan burung. Itulah yang pertama yang harus kita menyelami, adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan mampu memelihara dan memberkati kita. Yang kedua saudara, bahwa Tuhan senantiasa mampu melindungi kita, Daud mengungkapkan dengan jelas mengapa di dalam kehidupannya tidak perlu takut, karena Daud percaya ada tongkat dan gadahnya saudara yang senantiasa melindungi perjalanan Daud. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Daud mengungkapkan dengan jelas mengapa di dalam kehidupannya tidak perlu takut, bukan hanya karena dia berjalan bersama Allah yang kuat, tetapi juga karena gada dan tongkat Tuhan yang akan melindunginya. Nah saudara yang kasih Tuhan, disitulah dia dapat penghiburan yang sejati. Saya percaya ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya ada pimpinan Tuhan yang begitu sempurna. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melindungi kita, jadi saya berharap jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Sekalipun engkau diponis oleh dokter, Tuhan sanggup melindungi kita. Bahkan Tuhan sanggup mengangkat kita. Dan yang ketiga, yang harus kita selami bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, anugerah Tuhan senantiasa mengikuti kita. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kebajikan
dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Artinya saudara, ketika kita menyelami penyertaan Tuhan yang sangat sempurna, penyertaan Tuhan yang sangat sempurna dalam hidup kita, kita bisa melihat bahwa anugerah Tuhan senantiasa mengikutinya. Dan ini yang harus kita garis bawahi sebagai orang percaya yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar mengejar kebaikan dan kemurahan, bukan segala berkat Tuhan, melainkan semuanya itu akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan menghantar saudara, supaya kita jalani hidup ini jangan penuh khawatir, jangan penuh kecemasan, jangan penuh dengan ketakutan, sebab Tuhan sanggup menyertai kita. Saudara yang kasih Tuhan, hidup ini penuh dengan pilihan. Kita mau menjalani hidup ini penuh dengan keyakinan atau keraguan-raguan, itu ada di tangan saudara. Kalau saudara menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai, berarti hidupmu adalah milik Tuhan. Dan kita perlu menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan, bukan hanya dengan paksaan, tapi dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyertai kita. Firman Tuhan hari ini boleh menguatkan hati kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, inilah dasar yang kuat yang perlu kita tanamkan di hati pikiran kita, yaitu bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Dan untuk itu saudara, perlu sebuah proses atau mendidik. Saat kita diproses, kita harus tetap yakin bahwa Allah tetap menyertai dan melindungi kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur sebagaimana Yosua diberkati Tuhan, dan kami pun akan diberkati Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami percaya tidak ada alasan untuk kami khawatir, untuk kami takut, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memberkati dalam hidup kami. Meskipun situasi kehidupan kami di depan seakan menakutkan, meskipun gaji kami tidak naik-naik, tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memberkati kami. Berkati setiap umat-Mu hari ini ya Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang usaha, mereka yang studi, Tuhan berkati. Rumah tangga mereka diberkati, bahkan usaha mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ya saudara, kita harus berjalan dalam sebuah keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memberkati kita. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.